Hafal Quran 30 juz dan hadis tak menjamin manusia mendapat hidayah memeluk Islam. Kisah nyata ini dituturkan Habib Quraisy bin Qasim Baharun, Cirebon, dari kisah perjalanannya tahun 1996. Kala itu pesawat melintasi daratan Afrika. Di antara penumpangnya Habib Quraisy dan ibu tua sekitar 65-70 tahun berpenutup jilbab di sebelahnya. "Di mana asal Anda?" tanya Habib. Tahu Habib Quraisy orang Indonesia, dia mengajaknya berbahasa Indonesia dan amat fasih pula. Ibu tua itu tersenyum bijak sambil berkata, "Saya, alhamdulillah, menguasai 11 bahasa dan 20 bahasa daerah." Ibu tua mulai mengupas pembahasan Al-Quran dengan indah dan mahir. Habib pun penasaran atas kehebatannya menjelaskan Al-Quran. "Apakah ibunda hafal Al-Quran?" Beliau jawab, "Ya, saya telah menghafal Al-Quran dan saya rasa tidak cukup hanya menghafal Al-Quran sehingga saya berusaha menghafal tafsir Jalalain dan saya pun hafal." Tidak sampai di situ saja, ibu tua itu melanjutkan bicaranya, "Namun Al-Quran harus bergandengan dengan hadis. Sehingga saya kemudian berupaya lagi menghafal hadis tentang hukum sehingga saya hafal kitab hadis Bulughul Maram di luar kepala. Lantas saya masih belum merasa cukup, karena di dalam Islam bukan hanya ada halal dan haram tapi harus ada Fathailul Amal. Maka saya pilih kitab Riyadus Sholihin untuk saya hafal dan saya hafal." Kata ibu itu menuturkan pendalamannya tentang Islam kepada Habib Quraisy. Ibu itu kembali bertutur, "Di sisi agama ada namanya tasawuf. Maka saya cenderung pada tasawuf sehingga saya pilih kitab Ihya Ulumuddin dan sampai saat ini saya sudah 50 kali menghatamkan membacanya. Saking seringnya saya baca Ihya Ulumuddin sampai-sampai bab Ajaibul Qulub saya hafal di luar kepala." Habib Quraisy terperangah melihat kehebatan dan luar biasanya ibu itu. Namun karena tidak percaya begitu saja, Habib pun akhirnya mencoba tes kebenaran perkataannya. Apakah benar ia telah hafal Al-Quran? Apakah benar ia menguasai tafsir Jalalain tentang Asbabun Nuzul dan Kaul Ibnu Abbas? Setelah melalui beberapa pertanyaan, ternyata benar ibu itu hafal Quran bahkan mampu menjawab tafsirnya dengan mahir dan piawai. Ketika Habib mengangkat permasalahan yang ada dalam kitab Bulughul Maram, ibu tua itu pun menjabarkannya cukup jelas. Ketika Habib membahas tentang hadis Riyadus Sholihin, maka ibu tua itu menyebutkan sesuai apa yang disebutkan dalam kitab Dalailul Falihin sebagai syarah kitab hadis tersebut. Dan lagi ia menjelaskan masalah psikologi hati berbasis kitab Ihya Ulumuddin pada pasal Ajaibul Qulub. Kembali Habib dibuat heran akan kehebatan ibu tua itu dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Pesawat akan mendarat di airport. Ibu itu mengambil tasnya yang ada di kabin. Karena sudah merasa kenal, Habib membantu menurunkan 3 tasnya ke lantai pesawat. Subhanallah, saat ibu itu menunduk untuk mengambil tasnya ternyata keluar dari balik jilbabnya seutas kalung salib. Seperti petir menyambar di siang bolong, Habib Quraisy menunduk lemah. Ibu itu tersenyum, "Akan kujelaskan padamu nanti di hotel." Habib akan transit selama sehari semalam, pun ibu tua itu. Maka di ruang tunggu dia tunjukkan nomor kamarnya kepada Habib dan berjanji bertemu di ruang lobi restoran. Keduanya akhirnya bertemu. Kepada Habib Quraisy ia mengatakan, "Saya bukan orang Kristen. Mengapa saya keluar dari Kristen? Karena saya menganggap Kristen itu hanya dongeng belaka. Dan kalung ini bukan berarti saya Kristen, tapi kalung ini pemberian almarhumah ibu saya." Ia mengatakan bahwa ia telah mempelajari Kristen, Hindu juga Islam. Ia mengungkap ketertarikannya mengenai keagungan yang ada di balik wahyu Allah dan hadits Nabi Muhammad. "Ibu apa agamanya sekarang?" Habib bertanya. Dia katakan, "Saya tidak beragama. Andai ibu masuk Islam, begitu baca syahadat, ibu akan langsung dapat titel ulama, karena demikian luas ilmu yang dimiliki," kata Habib. Ia menjawab, "Mungkin karena saya belum mendapat hidayah dari Allah." Habib Quraisy meneteskan air mata bersyukur kepada Allah. Bagaimana orang seperti dia yang sudah hafal Al-Quran dan lain sebagainya belum Allah izinkan untuk beriman kepadanya, sementara kita tanpa usaha apapun, telah dipilih oleh Allah untuk jadi seorang muslim. Garis bawah demikianlah kisah ajaib ini. Asteris semoga dapat diambil iktibar betapa bersyukur kita dianugerahi iman dan Islam, dan semakin bertambah kuat sampai ajal menjemput, sehingga kita termasuk orang yang husnul khotimah. Amin. Ibu tua itu namanya Anne Marie Schimmel, ahli terkemuka dalam literatur Islam dan mistisisme atau tasawuf, berkebangsaan Jerman, sebagai profesor mengajar di 3 universitas terkenal di 3 negara berbeda, dikenal memiliki ingatan fotografis.
Wafat tahun 2003 di usia 80 tahun, entah bagaimana tentang keimanannya di akhir hidupnya. Betapa mahalnya hidayah, setinggi-tingginya ilmu, seluas-luasnya pengetahuan, sedalam-dalamnya pemikiran, dan sekuat-kuatnya hafalan Al-Quran 30 juz dan had tidaklah mampu menggapai hidayah karena hidayah datangnya dari rahmat Allah. Sebagaimana seorang hamba masuk surga karena rahmatnya, tidaklah cukup hafal Al-Quran dan hadis. Masya Allah, sujud syukurku padamu ya Rob, atas nikmat hidayah ini. Menurut sumber informasi dari Wikipedia, bahwa sebelum meninggal beliau minta dibacakan surat Al-Fatihah, dan di nisannya tertulis ucapan Sayyidina Ali Karomallahu Wajhah berupa tulisan Arab yang artinya, seluruh manusia tertidur pulas, ketika ajal tiba mereka baru sadar. Garis bawah banyak-banyaklah bersyukur karena kita diberi nikmat beragama Islam garis bawah wallahu a'lam garis bawah.